Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Selamat malam sahabat Green semuanya dimanapun sahabat Green berada. Senang banget nih Arif Perdana bisa ngumpul lagi bareng sahabat Green di ruang dengar sahabat Green semuanya dimanapun sahabat Green berada. Dan tentunya di hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih di program Green Night Show with Arif Perdana. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kuni Masrohanti sebagai ketua dari Ketua Komunitas Seni Budaya Rumah Sunting. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih? Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Wah, Sehat alhamdulillah. banget. Iya, senyumnya benar-benar cerah banget di malam ini sahabat Harus Green. cerah selalu gitu ya. Amin, harus dong. Apalagi dari pagi tadi kan hujan ya sampai malam ini ya. Iya, tapi bawaannya mau tidur ya. Aduh. Puitis banget jadi ya. Seru banget. Di hari ini, di hari Rabu, kebetulan kita ditemenin sama hujan yang terjadi dari tadi pagi sampai tadi jam 7 jam 8 ya? Iya, benar. Meskipun suasananya sendu, tapi hati tetap enak dong pastinya. Iya dong, harus dong. Wow. Apalagi kalau hujan-hujan gini kita bakal punya puisi-puisi nggak sih? Wow, gitu Ada ya. puisi nggak? Ada dong. Ada dong ya. Oke. Waduh, ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih sahabat Green karena kali ini kita bakal ngomongin bincang-bincang yang menarik banget tentang Roadshow Kenduri Puisi Riau 2024 dengan tema merawat bahasa daerah dengan puisi dan tentunya bersama Kak Kuni Masrohanti sebagai Ketua Komunitas Seni Budaya Rumah Sunting. Nah, boleh dong Kak, kalau ada puisi nih kita kasih buat sahabat Green Oke, rumah. baik. Halo sahabat Green Radio Online dimanapun berada. Bahwa puisi bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu. Waduh, ini aja kayak bakal kali ya. seru nih ya, bakal asik nih. Oke. Terus kita mau ngobrolin apa ya? Wah, langsung aja ya. Jadi ada puisinya nggak nih Kak di hari Rabu ini? Kayaknya puisinya itu aja deh. Oh, bukan hanya tentang aku, kau, dan rindu. Iya, jadi puisi itu bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu. Oke. Tapi puisi itu sangat banyak banget ya, banyak sekali yang bisa dijadikan puisi atau banyak sekali sumber-sumber inspirasi yang kemudian bisa menjadi puisi-puisi yang sangat wow. Mentang-mentang baru hari Tiger Day. Wow, iya, apalagi kemarin ada hari gitu Tiger ya. Day, bener banget. Wah, ini kayaknya seru banget nih, udahlah habis hari Tiger Day dan sekarang kita bakal ngadain kenduri puisi dong. Iya, benar sekali. Tapi buat sahabat Green di rumah nih, kita mau cari tahu sedikit nih tentang Rumah Sunting. Nah, kira-kira apa ya? Kalau boleh dijelaskan Kak, Rumah Sunting kita nih apa ya? Oke, baik. Sesuai dengan namanya ya, sahabat Green. Rumah Sunting. Rumah Sunting itu komunitas seni budaya. Jadi di dalamnya atau dia seperti rumah ya, namanya Rumah Sunting adalah rumah, tempat, wadah atau sesuatu yang menjadi tempat berkumpulnya para seniman ya yang berhubungan dengan seni dan juga yang berhubungan dengan budaya. Jadi kegiatannya itu seputar seni dan budaya begitu. Wow, luar biasa ya. Apalagi ini Masuk dong ke komunitas seni budaya Rumah Sunting. pasti dong, nanti kita cek-cek. Yang pasti di yang kita lagi bicarakan ini adalah hal yang menarik banget karena komunitas seni budaya Rumah Sunting bakal ngadain kenduri Puisi Riau 2024. Dan Bener temanya sekali. menarik banget. Merawat bahasa daerah Dengan puisi. Dengan puisi, gitu. Wow, keren banget. Nah, jadi kalau boleh saya tanya nih, kira-kira nanti kegiatan yang bakal ngegabungin wisata yang dan seni ini dinamakan kenduri puisi. Tapi konsepnya ini gimana nih Kak? Oke, baik. Jadi kenduri puisi ini merupakan program ya pilihan. Kebetulan tahun ini komunitas seni budaya Rumah Sunting itu menjadi salah satu komunitas yang dipilih oleh Kemendikbudristek untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesastraan. Maka kami mengusulkan kegiatan kenduri puisi yang kemudian ternyata diterima gitu ya, dikabulkan dan kami dipilih untuk melaksanakan kegiatan itu. Konsepnya sendiri kenduri puisi itu nanti di dalamnya
ada pelatihan menulis dan membaca puisi yang akan diakhiri dengan panggung pertunjukan puisi. Kamu harus datang ya. Wow. Berarti banyak banget yang menarik nanti Iya ya. dong. Dia Keren, bukan keren. hanya sekedar membaca puisi, tapi pertunjukan. Pertunjukan juga. Panggung pertunjukan puisi. Nah, gitu. Keren. Kamu nggak nanya tempatnya di mana ya? Oh pasti dong. Tempatnya pasti dong. Kita harus tahu. Apalagi Oke. event-event kayak gini nih, event yang keren banget nih. Oke, jadi ini akan dilaksanakan di Pekanbaru. Pekanbaru. Tanggal 9, 10 dan 11 Agustus ini. Jadi 9, 10 malamnya itu merupakan malam puncak dan ini akan diikuti oleh peserta dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau. Wow. Dan kita sudah membuka pendaftarannya itu beberapa hari yang lalu dan kita tutup tadi malam. Wow. Udah berapa peserta nih Kak? Kita memang pesertanya hanya 50 dan pendaftarnya alhamdulillah 157 orang. Wah, Serius? keren banget. Iya, dan Keren tadi banget, malam keren itu banget. memang proses seleksi yang cukup rumit ya, karena yang mendaftar juga semuanya antusias, hebat-hebat, keren-keren. Orang-orang yang sudah banyak pengalaman dan penghargaan di bidang puisi. Jadi memang kita harus selektif. Satu kabupaten itu hanya 2 orang. Satu kabupaten 2 orang. Iya, Dan seluruh Pekanbaru. kabupaten di Riau. Iya, kecuali Pekanbaru itu 28 orang. Jadi memang Pekanbaru lebih banyak kuotanya, sedangkan kabupaten lain itu satu kabupaten atau kota itu 2 orang. Jadi memang ada yang 11 orang, ada yang 13 orang, satu kabupaten itu ada yang 17 orang gitu. Nah, kita harus seleksi. Tadi malam itu sudah kita umumkan para calon peserta ya, Iya. dan sekarang sudah peserta ya. Kecuali dia mengundurkan diri, maka kita akan segera ganti dengan orang-orang yang sudah menunggu di belakangnya gitu ya. Jadi kita Antriannya sudah langsung masuk. Iya. Peserta cadangan. Jadi kalau misalnya pada hari H itu dia mengundurkan diri, kita sudah langsung ada yang mengisi gitu. Wow, keren. Kamu nggak daftar ya kemarin? Waduh, belum sempet aku daftar Kak. Aku nggak bisa bikin puisi. Iya. Nggak bikin sibuk puisi atau sibuk gini ya, nge-presenter ya? Wah. Gitu. Wow, ternyata banyak banget peserta yang Berminat mau gitu atau ya. ikut berminat yang di ingin. acara Kenduri Puisi ini sampai 157 orang ya. 157 orang. Dan diseleksi Alhamdulillah. sampai 50. Iya, 50. Memang Wow. kita hanya 50 orang, tapi kita buka secara umum dan kita lakukan seleksi. Begitu. Wow, jadi yang benar-benar nanti terpilih buat jadi peserta ini pasti yang terbaik yang bakal beradu skill, Yes, insya beradu Allah. puisi di sana. Nanti ujungnya yang jelas adalah pertunjukan dari, karena dia kan ada 2 kelompok tuh. Nanti kita bagi 2, kelompok menulis dan kelompok membaca. Dengan pelatihan dengan narasumber-narasumber yang kita undang. Nanti puisi yang dihasilkan oleh peserta pelatihan menulis itu akan dibacakan oleh mereka yang mengikuti pelatihan membaca. Oke. Dan akan ditampilkan di malam pertunjukan. Wah, Begitu. keren. Ini kalau boleh kita tahu nih narasumbernya nanti bocoran dikit siapa nih? Boleh nggak dibocorin? Boleh dong. Boleh Ada ya? yang jelas ada yang dari Riau, ada Oke. juga dari luar Riau. Oh, luar Riau. Bahkan untuk malam puncaknya, insya Allah kita akan teman-teman menghadirkan Presiden Penyair Indonesia Sutarji Kazembari. Mohon doanya semoga Keren, beliau keren, tetap keren. sehat dan Amin. bisa hadir di malam puncak untuk Amin. kita. Wow, seorang beliau ya, beliau Pak Sutarji. Iya. Kalzumbari ini legend juga nih. Legend. Udah pernah ketemu belum ya? Oh, belum saya malah. Belum, Tapi ya. pernah mendengar namanya yang Iya. lumayan populer sekali. Kayaknya kamu harus datang besok. Pasti dong. Ini Pekanbarunya di mana Kak? Kita kegiatannya di MTQ. MTQ. Dan kita sistemnya atau konsepnya itu kita perkemahan. Oh, dibikin kayak tenda camp-camp gitu. Iya, jadi kita selama 3 hari itu berkemah di tenda karena kita selama pelatihan itu akan menggunakan lebih banyak di luar ruangan gitu ya, lebih Oh. punya outdoor misalnya. Oke. Menulis kita Iya. akan membawa teman-teman mungkin ke pojok yang mana, jadi mencari inspirasi langsung di bawah langit yang biru Wih. atau langit yang sudah mulai abu-abu. Amat banyak menghias angkasa. Iya, karena dia kan sudah mulai musim hujan Oh dan iya, bener banget. kebakaran ya. Jadi Aduh, sudah mulai jangan. abu-abu. Tapi hari ini hujan ya. Ah iya, syukur Ada banget nih hujan. dari pagi sampai tadi sore sampai malam hujan ya. Boleh hujan. Sendu-sendu melagu ya. Iya, Waduh. gitu. Jadi nanti untuk pelatihan menulisnya lebih banyak di luar ruangan, apalagi pelatihan membaca puisinya. Kita akan mulai olah vokal gitu ya, Wah. olah rasa, macam-macam Olah rasa. deh. Nah, semuanya memerlukan Olahraga. olahraga.
semuanya memerlukan ruangan yang di luar ruangan gitu atau outdoor. Makanya kita pakai sistem perkemahan. Gitu. Berarti nanti kita bakal ada tenda-tenda kecil lah gitu. Yes, kita pakai tenda dum. Semua peserta akan kita inapkan di tenda. Kita pelatihannya itu pagi, sore sampai malam. Hari Jumat, kemudian hari Sabtu malamnya itu adalah pertunjukan. Berarti 2 hari 1 malam ya? Iya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Karena Minggu pagi itu penutupannya. Oh, penutupannya. Iya. Puncaknya Sabtu malam, tapi penutupannya di Minggu pagi. Wow, ini kita tanggal berapa nih? Kita ulangi lagi nih. Oke. Untuk Kenduri Puisi Riau tahun 2024 itu akan dilaksanakan tanggal 9, 10 dan 11 Agustus. Jangan lewatkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang lewat MTQ atau Anjung Seni Rusintin, kami mengundang teman-teman untuk menyaksikan bersama, terutama pada malam puncak Kenduri Puisi. Kenduri loh. Nah, semuanya serba puisi. Wow, puisi di mana-mana. Ini buat Dilan-Dilan yang ada di luar sana langsung datang di sini. Iya dong. Wow, keren. Jadi tanggal 9, 10 dan 11 Agustus 2024. Jangan lupa guys, jangan lupa sahabat Green ya. Terus kita coba tanya nih. Apa sih kebaruan atau mungkin dari sejak kapan nih Kenduri Puisi ini pertama kali dilaksanain nih Kak? Oke, Kenduri Puisi ini sebetulnya sudah menjadi program rutinnya Rumah Sunting dari tahun 2014. Iya, jadi 2014 kemudian sampai 2016 ya, yang paling intens itu Kenduri Puisi itu kita laksanakan 2 bulan sekali. 2 bulan jadi sekali dalam 2 bulan itu keliling kabupaten kota. Wow. Jadi seluruh kabupaten kota di Riau itu sudah pernah disambangi oleh Rumah Sunting melalui program Kenduri Puisi. Yang pesertanya itu penyair-penyair, penulis-penulis Riau. Kita bawa ke Dumai, ke Rohil, ke Rohul, kemana-mana, dan memang selalu outdoor gitu. Memang sistemnya selalu perkemahan di luar ruangan, di tepi-tepi danau, tepi-tepi sungai, dan seperti asik itu. Ya berarti pasti asik jadi banget. memang prosesnya itu alam banget. Alam banget menulis ya. dan membaca puisi di tengah alam. Bahkan tahun 2017 itu kita pernah menerbitkan buku dari perjalanan Kenduri Puisi yang berjudul Mufakat Air. Itu ditulis oleh penyair-penyair Riau, tapi bukunya nggak bawa ya. Iya, nggak apa-apa dong. Jadi karena dia sudah menjadi programnya Rumah Sunting, makanya program ini yang kemudian kita usulkan ke Kementerian Pendidikan dan Ristek Teknologi untuk bisa didukung ya untuk kegiatan ini nantinya, begitu. Jadi memang kita secara jejak digitalnya itu sudah terekam. Jadi kalau teman-teman melihat Kenduri Puisi Rumah Sunting itu banyak di YouTube. Mungkin karena itu juga kita termasuk salah satu komunitas yang kemudian di-approve melalui program Kenduri Puisi untuk melaksanakan kegiatan itu. Wow, keren banget. Begitu. Ya. Keren banget. Siapa keren ya banget. yang pernah ikut Kenduri Puisi? Mungkin teman-teman pendengar di luar sana yang pernah mengikuti Kenduri Puisi atau punya pandangan, nanti boleh. Kita ini ada ini tanya jawabnya ya, enggak ya? Enggak ya? Kita hari ini bakal promosi untuk roadshow-nya. Oh, promosi, oke, baik. Pokoknya Begitu banyak ya. banget nih informasi menarik banyak buat sahabat Green menarik, semuanya. oke. Pasti dong. Wow, jadi dari 2016 ini benar-benar udah cukup lama ya. 2014. 2014 dan Ya. intensifnya 2016. Sampai 2017 lah, karena Oke. 2017 itu kita nerbitin buku. Kemudian di 2018-2019 itu Kenduri Puisinya tetap berlangsung, tapi konsepnya lebih kepada pendampingan. Pendampingan. Nah, jadi kita melakukan pendampingan menulis puisi itu di Rimbang Baling 2018. Kemudian terbit sebuah buku judulnya Rimbang Baling dalam Puisi yang ditulis oleh anak-anak Rimbang Baling. Itu Kenduri Puisi tapi sistemnya sudah pendampingan. Kita memang melatih anak-anak menulis puisi dan kemudian menjadi buku. Sampai sekarang di tahun 2023 kemarin kita juga melakukan pendampingan penulisan puisi konservasi, khususnya itu di Desa Tanjung Belit, di Desa Tanjung Beringin, dan tahun ini di Tanjung Belit. Di Tanjung Beringin ya. Kemarin buku kita judulnya Aku Malakokocia. Aku Malakokocia. Ya, Aku Malakokocia. Sebuah buku yang ditulis oleh anak-anak juga di kawasan Rimbang Baling. Wow. Tahun ini kita bergeser di desa sebelah, Tanjung Belit. Roadshow-nya Tanjung Belit ya. Ya, masih tetap puisi gitu ya. Jadi puisi memang sudah menjadi seperti menu
makanan yang harus kita kendurikan setiap hari begitu. Wow, keren. Nanti harus kenduri. Aku suka nih kata-kata kakak nih. Iya, jadi makanya puisi itu bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu. Jadi puisi yang ditulis oleh anak-anak melalui pendampingan ini sudah puisi temanya tentang konservasi, tentang desaku, hutanku, alamku, bagaimana harmonisasi antara manusia dengan alam sekitar itu sudah tertuang dalam puisi-puisi. Wah, Gitu. jadi nggak sabar nih nunggu tanggal 9, 10, 11 Agustus Iya. di Anjungan Seni Drus Tintin ya, di MTQ di Pekanbaru. Bukan di Anjungan Seninya, tapi nanti kita pakai di laman Anjungan. Oh, lamannya. Ya, di laman Anjungan Inhil. Jadi Oh, kita Inhil ya? Inhil dan Kampar. Jadi Oh, nanti oke. di depan itu kita akan pasang tenda, panggungnya juga di situ. Nanti juga akan ada stand-nya gitu ya. Untuk Banyak teman-teman. stand UMKM juga ya. Iya, untuk teman-teman yang punya buku-buku puisi bisa kita pamerin di situ, atau punya produk-produk misalnya dari teman-teman komunitas juga boleh kita pajangin di situ. Begitu. Iya. Jadi bukan cuma kita dengerin puisi-puisi yang indah dari semua peserta, tapi juga kita ngerasain perut yang kenyang dan aksesoris yang bisa kita pulang ya. Itu juga puisi. Iya dong, harus dong. Jadi perut itu nggak cuma berpuisi pas lapar aja ya. Aku lapar ya, ada roti. Aku lapar. ada pasta ya. Oh iya, ada roti. Iya, ada. Wah, enak-enak ini, keren. Ada hijau, ada ungu. Iya, puisi juga. Iya, aku lagi mikir nih apa ya puisinya ya. Wow, keren. Jadi kalau dari sejarahnya itu, kalau di tahun ini kira-kira kebaruan apa yang bakal kita kejar? Oke, kebaruannya adalah inovasi ya, berarti puisi dalam dunia inovasi. Jadi puisi itu bukan hanya sekedar teks. Oke, jadi selama ini kalau orang misalnya ada buku, ada puisi, orang bilang itu puisi. Jadi puisi bukan hanya sekedar teks, tapi puisi itu sudah harus bisa menjadi sesuatu yang menumbuhkan banyak hal. Menumbuhkan berarti positif ya. Menumbuhkan banyak hal itu artinya dimanapun dia hadir, dia bisa menjadi bagian dari pemajuan kebudayaan, menjadi bagian dari pemajuan ekonomi kreatif gitu. Makanya tadi ada stand ya, ada perut-perut tadi gitu. Jadi puisi itu sudah sangat luas. Dengan pelaksanaan kenduri puisi itu nanti teman-teman yang punya buku boleh buka stand, boleh dijual. Artinya juga membantu teman-teman penyair Riau untuk menjual karya-karyanya kepada masyarakat yang hadir dengan harga yang sudah ditentukan. Begitu juga untuk teman-teman komunitas boleh menjual produk-produknya, karya-karyanya yang menjadi bagian dari puisi itu sendiri. Jadi puisi itu bukan hanya bermain di ruang-ruang sunyi lagi. Puisi itu bukan hanya sekedar teks-teks di dalam buku lagi, tapi bagaimana puisi itu bisa menumbuhkan pohon-pohon yang sudah ditebang, bisa menjernihkan sungai-sungai yang sudah keruh. Bagaimana puisi juga bisa menggerakkan hati-hati orang-orang yang kaku, yang tidak peduli, bisa tergerak hatinya dengan puisi. Begitu, romantis nggak sih? Iya, jadi kita ada romantisasi juga dengan alam jadi ya. Jadi nggak cuma kita ada menulis dalam kertas dan bersuara, tapi juga ada hasilnya nanti di Ada hasilnya. Jadi alam ketika sana. puisi itu dibaca, orang bilang, oh iya ya gitu. Jadi hatinya tergerak gitu. Kita tidak akan pernah bisa menyuruh orang berhenti, misalnya ya, membuat air yang kotor itu kembali jernih, atau orang yang sudah menebang pohon, jangan, tidak bisa. Tapi kita berharap puisi itu bisa menyentuh hatinya gitu, secara tidak langsung ya gitu. Jadi kalau ibarat kata itu mencubit tapi tidak sakit. Waduh, mencubit tapi nggak sakit ya. Itu jalannya puisi. Waduh, Karena kalau bersuara kita- tapi nggak berisik ya. Iya, kali ya. Keren. Kamu makin keren ya. Udah pandai berpuisi rupanya ya. Iya kan, karena ini baru setengah jam aja aku udah bisa puisi. Mana udah puisi ya. Apalagi kalau nanti datang di acara kenduri Iya. puisi kan. Paling nggak akhir ini kamu sudah bisa melihat Oh iya. puisi ya. Oh pasti dong, Iya. harus dong. Nanti aku karang puisinya. Kamu seru banget. Ya. Pasti kamu kayaknya apa lagi ya Apa kira-kira? Wow, keren banget. Jadi kebaruan dari puisi kenduri puisi tahun ini benar-benar luar biasa dan Iya. kira-kira untuk yang ditargetkan untuk yang dicapai dari kenduri puisi ini selain untuk menyentuh hati masyarakat atau hati pendengar tentang alam, apalagi nih Kak? Iya. Temanya merawat bahasa daerah dengan puisi. Puisi. Jadi memang target kita nanti akan mendengarkan puisi-puisi berbahasa daerah. Oke. Puisi berbahasa Ocu. Nah, puisi berbahasa Inhil, puisi berbahasa Melayu, pesisir, Bengkalis gitu ya, Meranti.
puisi dari berbahasa Kampar Kanan, Kampar Kiri, berbahasa Inhil, Kuansing gitu. Jadi akan banyak puisi-puisi yang nanti dilahirkan berbahasa ibu. Kenapa berbahasa ibu? Ini menjadi bagian dari kewajiban kita merawat bahasa daerah. Kita akui ya, sekarang bahasa-bahasa daerah kita tuh sudah mulai hilang nggak sih? Ya kan, sudah mulai hilang dan memang ini menjadi salah satu target kementerian juga, bagaimana bahasa daerah itu tetap terjaga dengan baik, dimunculkan kembali. Maka kita sebagai komunitas yang melaksanakan kegiatan kesastraan, kita mendukung itu dengan melaksanakan kenduri puisi berbahasa daerah. Wow, kan lucu juga nanti kalau bahasa daerahnya puisinya suara keras tapi pakai bahasa Ocu gitu ya. Suara keras tapi ke bahasa Ocu seru juga. Kayaknya seni ini beda. Gak biasanya. Gak biasanya. Jadi ini kenduri puisinya memang spesial. Selama ini kenduri puisi kita kalau ke daerah memang selalu menggunakan bahasa Indonesia biasa aja. Jadi kalaupun ada bahasa daerah, biasanya teman-teman daerah yang kita datangi, misalnya kita ke Rohul, ke Cipang gitu ya, itu akan ada mungkin sedikit bahasa Cipang yang hadir ke dalam puisi. Nah, tapi ini nanti akan lebih banyak lagi bahasa daerahnya. Gitu. Jadi besok bukan cuma di acara kenduri puisi itu bukan cuma kita dengerin puisi-puisi bagus, tapi juga memperkaya bahasa daerah pasti dong. Gitu. Kita jadi dengar mungkin kita yang terbiasa di kota mungkin ya kebanyakan dengar bahasa-bahasa yang kita biasa dengar di kota. Tapi ternyata ada bahasa dari Inhil, dari Inhu, dari Kampar dan lain-lain yang ini bakal bikin memperkaya khazanah kita. Gitu. Benar. Khazanah. Khazanah itu bahasa Arab artinya lemari. Lemari ilmu pengetahuan. Iya. Menyimpan. Lemari wawasan. Mantap. Keren. Jadi kalau boleh aku tanya lagi nih. Seperti apa nih dukungan kapital dari penyelenggaraan kenduri puisi ini kan? Bagaimana sponsorshipnya atau apanya? Kita tidak sponsorship apa ya kalau bicara sponsorship karena memang kita didanai oleh kementerian. Jadi kegiatan kita ini memang didanai oleh Kemendikbud Ristek dan itu tidak hanya Rumah Sunting. Untuk di Riau itu ada 3 komunitas ya, komunitas seni budaya Rumah Sunting, komunitas Riau Sastra dan suku seni. Itu di Riau ada 3. Di seluruh Indonesia itu ada 54 komunitas yang semuanya dibiayai oleh Kemendikbud Ristek pada tahap 1. Pada tahap 1 ini dijalankan ya sampai bulan September dan tahap kedua ada lagi nanti gitu ya. Juga ditaja oleh Kemendikbud Ristek melalui Badan Bahasa. Begitu. Jadi memang ini sudah kita jalankan dan harus kita jalankan sesuai dengan amanah gitu kira-kira. Keren. Kira-kira dalam tahun ini ada berapa kali kenduri nih yang bakal kita bikin? 1 kali aja. 1 kali setahun. 1 kali kenduri puisi ini kalau yang tahun ini ya. Tapi sebetulnya kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan dengan puisi juga ada ya, selain dengan yang didukung oleh Kemendikbudristek ini kita juga ada program-program menulis pendampingan puisi di daerah-daerah dengan pihak-pihak lain gitu. Wah, mantap. Terus aku pengen cerita lagi. Oke, apa tuh? Nggak ditanya aku cerita aja deh. Oh iya dong, harus dong. Jadi apa namanya di malam pertunjukan nanti itu juga akan ada penampilan oleh teman-teman komunitas sastra yang sudah mengkolaborasikan dengan musik, nah gitu ya. Jadi ada musikalisasi puisi, ada teatrikal puisinya juga, kemudian ada sastra lisannya. Sastra lisan itu sebetulnya menjadi bagian daripada puisi ya, karena kalau dulu itu kan sebelum puisi itu namanya dulu ada pantun ya, pantun, kemudian ada sanja, ingat nggak tuh? Kemudian ada saja ya, kemudian jadi menjadi puisi modern. Jadi sastra lisan itu juga menjadi bagian dari puisi. Jadi besok itu juga ada penampilan sastra lisan yang sudah dikolaborasikan dengan musik, jadi ada musikalisasi puisi. Nah kita itu insya Allah akan mengundang teman-teman ya, misalnya organic ensemble, kemudian Suang Project yang akan ikut tampil bersama kita, kemudian ada komputer dengan puisi-puisinya gitu, dengan khusus puisi-puisinya gitu. Jadi bukan hanya pertunjukan dari peserta saja begitu, tapi nanti ada juga teman-teman lain yang kita undang gitu. Wah, keren banget. Apalagi kalau misalnya
kita nih sekarang udah masuk ke era teknologi nih Kak. Iya. Ya kan, semua multimedia apa segala macam udah internet, udah canggih, bahkan udah ada AI nih. Iya. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak nih gimana nih tantangan berpuisi di era teknologi sekarang? Ini ya, sebetulnya ini menurut aku sih bukan tantangan. Teknologi itu justru menjadi sebuah peluang. Dulu ketika kita merawat bahasa daerah itu hanya dari orang tua kita ke kita, emak ke kita gitu ya, ibu ke kita, dari mulut ke mulut. Tapi sekarang sudah enggak, justru dengan era digital kita merawat bahasa ibu, merawat bahasa daerah itu justru lebih luas, lebih sangat mudah melalui media sosial gitu ya. Apa saja lah, Instagram, Twitter, Facebook, mungkin kalau untuk yang generasi keberapa begitu ya, belum lagi YouTube begitu. Jadi memang semakin banyak banget peluang bagi puisi dengan tujuan-tujuan yang diinginkannya. Jadi kalau saya pribadi, puisi itu juga bukan hanya sekedar puisi ya, tapi ada tujuan. Nah, tujuan hari ini adalah bagaimana kita bisa merawat bahasa daerah atau merawat bahasa ibu itu melalui puisi. Nanti kita harapkan ini akan nge-booming ya di media sosial, di di era digital. Mungkin nanti juga Green Radio Online kita menjadi bagian untuk memperluas gitu ya dari pertemuan pendiri puisi yang kita buat di Idrus Tintin ya, di Purna MTQ nanti. Dan di anjungannya tadi ada 2 anjungan ya Kak ya? Kita akan menggunakan anjungan Inhil dan anjungan Kampar. Ini opsi, jadi memang sekarang ini musimnya hujan. Konsep kita kan outdoor nih. Ini sudah masuk musim hujan. Beberapa hari yang lalu BMKG juga sudah menyatakan bahwa akhir bulan sampai awal bulan pertengahan itu akan terjadi hujan dibarengi petir badai di beberapa wilayah Indonesia. Iya. Termasuk di Riau. Makanya kita pakai konsepnya plan A dan plan B. Makanya kita pakai anjungan itu mulai dari laman sampai ke dalam-dalamnya. Jadi kalau memang tidak bisa kita laksanakan di luar, kita akan laksanakan di dalam anjungan. Selasar-selasarnya gitu ya, di tangga-tangganya gitu, akan lebih puitis lagi. Waduh, apalagi ditemenin hujan, rintik-rintik, bunyi hujan gitu kan. Ada puisi-puisi yang cantik. Gitu. Asik banget pasti. Nah, kamu harus datang ya. Green Radio Online harus datang. Wow. Dan acara dari pagi ya Kak? Acara dari pagi. Jadi kita itu mulai hari Jumat pagi itu registrasi, kemudian sore kita sudah mulai pelatihan sampai malam. Sabtu dari pagi, siang sampai malam pertunjukan, dan besok pagi minggunya itu kita sudah mulai closing, penutupan yang diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi ini panitia juga peserta, bahkan kita harapkan nanti dari evaluasi itu muncul rekomendasi-rekomendasi. Kenduri puisi seperti itu penting nggak sih? Nah begitu. Kira-kira yang kita lakukan ini bermanfaat nggak sih? Nah gitu. Apa sih manfaatnya bagi masyarakat, bahkan bagi Indonesia ya? Makanya kita tujuannya adalah bagaimana membangkitkan kembali bahasa-bahasa daerah itu melalui puisi. Begitu. Kira-kira dari peserta yang ada nih Kak, dari umur berapa aja nih yang selama ini udah ikut, dari mulai umur berapa, biasanya sampai umur berapa? Ya, nah untuk kenduri puisi ini seperti di awal Juknis ya, kita sudah umumkan secara luas melalui media sosial, juga Instagramnya Rumah Sunting 2012, kemudian di Facebook juga gitu ya, di banyak media sosial. Pesertanya itu umur 17 sampai 50 tahun. 17 sampai 50 tahun. Jadi memang kita ini buka secara umum untuk masyarakat Riau, siapa saja yang berminat dengan puisi, yang berminat bersama-sama merawat bahasa daerah, bahasa ibu, ayo daftar. Ternyata banyak banget ya yang daftar. Banyak, 157. Keren. Lumayan lah gitu. Keren. Lumayan, kita dari tanggal 18 sampai 28, 10 hari atau 12 hari kita buka pendaftaran. Kemarin ya? Iya, sudah diumumkan. 157 jadi 50 ngerucut sampai 50. Keren, berarti yang nanti terpilih 50 peserta ini peserta-peserta terbaik. Insya Allah. Amin. Gitu. Kita harapkan mudah-mudahan semuanya lancar, teman-teman dari kabupaten kota bisa hadir tepat waktu begitu ya, mengikuti pelatihan ini. Dan yang paling penting itu memang kita ingin rekomendasi di minggu pagi itu. Minggu pagi ya. Kesan, pesan, catatan-catatan
dari perjalanan kenduri puisi selama 3 hari itu apa, dan sarannya lagi tahun depannya harus bagaimana gitu. Mudah-mudahan tahun depannya lagi bisa dilaksanakan lagi, bisa lebih baik lagi, nah begitu. Baik. Semoga setiap tahunnya semakin ada perkembangan yang lebih tinggi. Makin lama makin terbang mengangkasa ya. Iya, intinya bermanfaat bagi masyarakat gitu. Udah bisa ke puisi sedikit nih. Bermanfaatannya bagi masyarakat. Amin. Gitu. Keren. Jadi jangan lupa sahabat Green, dari tanggal 9, 10, 11 Agustus besok acara kenduri puisi di Purna MTQ Pekanbaru bersama Komunitas Seni Budaya Rumah Sunting dan para narasumber dan seluruh peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Wow, keren banget. Pokoknya jangan lupa sahabat Green, di Kenduri Puisi Riau 2024 dengan tema merawat bahasa daerah dengan puisi. Baik, ini adalah pembicaraan ngobrol-ngobrol yang asik banget nih di malam hari ini, di hujan-hujan meskipun suasana dingin, tapi topiknya panas banget nih dan seru banget. Boleh minum kopi dulu? Oh boleh dong, boleh. Kita boleh ngomong kopi. Udah haus kak ya? Asik ya? Rasa kopi ya? Rasa kopi ya? Iya. Enggak sih, rasa puisi. Wah, jadi gimana nih kak? Nih gimana nih kita bikin puisi dari sini nih? Aku lagi Bisa. mikir-mikir. Ya? Iya, gimana ya gitu. Kalau kakak gimana? Gimana ya? Kopi ini kalau aku sih karena aku suka minum kopi. Oh iya. Dan memang asiknya tidak sendiri. Oh, sukanya berdua gitu? Iya, berdua atau ada temen. Oh gitu, iya, ya. iya. Kecuali sedang menulis berarti temannya adalah puisi gitu ya. Wah. Temannya adalah kata-kata selalu ditemani kopi misalnya, maka aku akan membayangkan siapa sih yang pernah ada di kopi itu, atau siapa sih yang pernah ada di gelas ini. Jadi ketika aku pakai sendok, kemudian aku aduk, aku seperti mengaduk mata siapa sih yang sedang gue aduk. Wah, lagi ngaduk mata siapa nih? Lagi diaduk ya? Mata siapa yang sedang diaduk? Wah. Itu artinya mungkin ada seseorang yang sedang diingat, bisa ibu gitu ya, atau bisa siapa saja begitu. Iya. Jadi kalau aku bikin challenge sedikit boleh nggak? Boleh dong. Bikin kopi tentang puisi hari ini? Boleh dong. Boleh dong. Kira-kira butuh waktu berapa nih? 1 menit, 2 menit? 1 menit aja. 1 menit aja ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 1 menit. Udah. Oke, kira-kira gimana nih kak puisi tentang kopi nih? Yang kepikiran? Yang kepikiran ya bersama kopi, ya kan, di segelas kopi selalu ada kenangan, di segelas kopi selalu ada harapan, di segelas kopi selalu ada kita yang akan menjadi nanti. Widih. Apa sih tadi barusan? itu namanya puisi spontan nggak? Spontan kan ya. Karena kita bisa menjadi kemarin, bisa menjadi hari ini, dan bisa menjadi nanti gitu. Jadi satu kopi itu bisa jadi kemarin, hari ini, nanti. Jadi kayak kita bisa mengenang banyak hal nih dari kopi-kopi ini. Banyak hal dari kopi ya. Iya. Kalau dari misalnya nih kan ada bakpao nih, bakpao ungu. Iya. Bakpao ungu, engkau mengingatkanku pada ubi jalar misalnya. Itu puisi kamu ya? Oh, itu puisi aku ya. Apa aja sih? Apa aja? Ya, jadi itu masih sekitar puisi tentang kau, aku, dan rindu. Kalau kita bicara seperti itu gitu kan, rambutmu, matamu gitu kan. Oke. Tapi sekarang kan tidak lagi. Kalau kita bicara kopi, siapa sih sebenarnya di balik kopi? Hari ini kita hanya menikmati kemanisan atau kepahitan kopi gitu. Tapi sebetulnya di balik itu ada nggak orang-orang yang hidupnya lebih pahit dari kopi? Aduh, dalam. Iya kan, dalam kan. Dalam Ternyata petani-petani kopi masih susah. Wah. Iya kan? Petani-petani kopi masih susah, harga kopi masih murah. Iya. Iya kan? Siapa sebetulnya yang ada di sebalik kopi? Coba dilihat dulu deh. Iya. Kayaknya banyak ya. Iya, nggak cuma kopi tapi ada petani, ada pemupuk, petani, ada banyak banget yang ada di dalamnya. yang jualan kopi di pasar mungkin. Banyak banget. gitu ya. Jadi puisi itu sebetulnya bukan hanya itu yang saya sebut, bahwa puisi itu bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu. Tapi bagaimana puisi itu juga bisa meningkatkan derajat para petani kopi. Wah. Gitu. Apalagi kopi ini udah jadi lifestyle di macam-macam tempat ya, di Macam-macam yang tempat. mewah, yang biasa, atau yang apa namanya tempat tongkrongan, angkringan, semuanya pasti ada kopi. Kalau kamu gimana, ada nggak puisi yang barusan? Ada puisi? Saya pengen Wah. kopi. Saya pengen tahu deh. Barusan kan udah aku pelajarin ya. Ini lagi ngebul nih.
Supaya nanti kalau di Kenduri Puisi udah gampang nih latihan. Wah. Latihannya udah mulai dari sekarang. Oh, latihan udah ya. mulai sekarang ya, pemanasan ya. Oke, aku tengok kopi. Kopi, engkau hitam, kadang kau pahit bagai hidup, kadang kau manis bagai rezeki. Kopi, Menarik ya? engkau aku minum, engkau masuk perutku, dan ya udah, aku suka aja. Oke, itu kopi, itu puisi saya. Puisi saya. Iya, di belakang ini udah ngebul-ngebul. Ngebul-ngebul ya. Mikir-mikir. Jadi puisi itu memang tidak harus puisi itu tidak ada yang tidak bagus. Bagi saya semua puisi itu bagus. Semua puisi itu bagus, tinggal dari sudut mana kita melihatnya ya kan. Gitu, menarik puisinya. Menarik sekali. Saya jadi cari Google nih, apa ya puisi tentang kopi ya? Dan begitu saja. Wow, keren. Kayaknya teman-teman yang dengerin kita habis ini pada nulis puisi ya. Oh iya dong, apalagi sebelum acara kan sebentar lagi nih tanggal 31 ya. Iya 31, bisa tanggal 1 banget. 9 hari lagi nih, Tapi sahabat Green. aku bisa pastiin lagi teman-teman yang lagi denger di sana kayak yang belum daftar kayaknya nyesel banget deh ya. Aduh. Kenapa aku nggak tahu kemarin? Kenapa aku nggak daftar? Iya, kan bisa dimulai latihan dari kopi dulu. Iya. Kopi engkau hitam, seperti rambutku, Bisa itu kalau latihan sendiri. rambutku. Tapi mengikuti kenduri puisi itu istimewanya itu kita akan tambah banyak teman. Oke, pasti. Ketemu penulis-penulis baru, pembaca-pembaca puisi hebat. Jadi memang kenduri puisi itu sendiri akan melahirkan silaturahmi puisi yang luar biasa. Wow. Namanya begini nggak ikut. Waduh, rugi deh sahabat Green kalau nggak ikut nih. Nanti kita menyaksikan pertunjukan nanti misalnya ada teman, tapi kalau untuk pertunjukannya kita undang ya seluruh masyarakat Riau dimanapun berada untuk menghadiri nanti kenduri puisi 2024 10 malam, tanggal 10 malam. Tanggal 10 malam, mulai dari tanggal 9, Ya. 10, dan Hujan nggak 11. hujan pokoknya datang. Pokoknya datang. Seru. Apalagi kalau hujan biasanya ada ide-ide tuh bikin puisi-puisi galau kan biasanya gitu ya. Iya. Iya. Puisinya langsung di tengah hujan. Wah, hujan engkau basah. Ayolah. Hujan aku kebasahan. Iya. Hujan di mana-mana, kenapa aku kekeringan? Waduh, kan lebih dalam kakak ini nih bikin puisi daripada aku. Enggak. Aku nggak dalam puisinya. Hujannya di mana-mana, aku sudah kuyup, kenapa aku kekeringan? Waduh, Waduh. hujan. Aku sudah basah kuyup tapi hatiku kering. Udah bayangin ya. Bagi hujan di bulan Agustus. Ya, hujannya kenapa mengalirnya di jantungku ya? Waduh, ada hujan mengalir di jantungku, ada petir yang mengalir di kepalaku. Aduh, Cetar gitu kan. Kamu jadi hebat. Wah, kan berkat obrolan kita malam ini nih, jadi Oke, asik-asik. Jadi kita harap teman-teman bisa Amin. hadir di Kenduri Puisi. Wah, keren sekali. Baik, mungkin ada pesan-pesan terakhir nih yang mau kita sampaikan ke Jangan sahabat. pesan-pesan terakhir lah. Oh, jangan pesan terakhir. Iya, nanti Baik, kita mau- awal dari pesan-pesan yang sangat banyak sekali. Oke ya, pesan terakhir mungkin di episode perbincangan ini ya. Oke teman-teman, jangan memandang sebelah mata tentang puisi. Karena puisi itu adalah bukan hanya sekedar kata hati gitu ya, tapi juga bagaimana puisi itu juga bisa memperhalus akal budi, bisa mencerdaskan pemikiran kita dengan kata-kata, dengan karya-karya yang nantinya akan memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Jadi sekali lagi, puisi bukan hanya tentang kau, aku, dan rindu, tapi jadikanlah puisi itu sesuatu yang bisa membangun negeri ini secara nyata, membantu masyarakatnya dengan jalan puisi, menghidupkan kembali apa-apa yang seperti bahasa yang sudah hilang melalui puisi gitu. Kebudayaannya, masyarakatnya, semestanya kita hadirkan kembali dengan jalan puisi. Wow, keren. Nah, karena belum yang terakhir, Kemudian terakhir nggak jadi yang terakhir. Kakak, aku mau nanya sedikit. Kakak punya puisi atau puisi favorit atau pengarang puisi yang hebat atau tokoh idola nggak sih dalam dunia puisi? Ada ya? Iya, karena aku dulu mulai belajar puisi, apa ya? Aku lebih mendalami dulu dengan sastra-sastra Arab ya, kan mungkin dengan Khalil Gibran. Balaghah misalnya. Nah itu dia, karena aku dulu juga jurusannya agak ke Arab-Araban, jadi memang aku banyak mempelajari penyair-penyair Arab gitu ya, sastra-sastra Arab, dan aku memang awalnya membaca karya-karya Khalil Gibran.
semua bukunya itu aku bacalah tentang apa-apa Itu gitu. romantis tuh karya-karya dia. Iya, aku baca Sayap Patah apa segala Sayap macam. Patah. Kemudian menular ya kalau untuk di Indonesianya, karena dulu kan tidak semacam ini ya, tidak ada, susah kita mau mencari YouTube susah. Ya kita hanya pakai buku misalnya seperti Amir Hamzah, Khairil Anwar, paling buku-buku itu yang saya baca. Kemudian karena saya lebih suka menggali Khalil Gibran, mungkin itu sih awalnya. Itu aja, selebihnya tidak. Saya belajar sendiri aja. Wah. Otodidak, menulis apa yang mau saya tulis aja. Dulunya pertamanya mungkin bukan puisi ya, tapi sekedar kata hati. Kalau dulu ingat gak sih ada buku, kalau yang masih punya buku warnanya ada merah, ada pink-pinknya, Oke, ya, kemudian oke. ada ikatnya, ada kunci-kuncinya. Iya. Diary. Nah, yang pernah mengalami masa itu berarti sebut dengan saya. Isi gitu ya. curhat. Pakai dikunci loh, Oh, iya. digembok gitu bukunya digembok. Nah, Iya, di situ iya, ada iya. banyak lah ya kata. Apalagi kalau kita lagi naksir orang kan ditulis tuh makanan kesukaan makes Iya, gitu kan. pokoknya. Minuman kesukaan mikes gitu ya. Pokoknya banyak hal yang Wow, hari wow, itu wow. kita tulis dan kemudian berkembang. Jadi puisi itu berkembang dari kata hati, curahan hati, kemudian menjadi puisi-puisi yang lebih maju lagi, puisi-puisi tentang alam, puisi-puisi tentang konservasi, puisi tentang kehidupan, puisi tentang apa saja gitu. Iya. Jadi semuanya terus berkembang. Iya. Intinya bagaimana puisi itu bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya buku saya yang terakhir itu judulnya Kotau. Kotau. Tidak bawa ya. Buku itu semuanya tentang kebudayaan masyarakat Kampar Kiri Hulu. Jadi Kampar saya Kiri Hulu. merekam hal-hal yang berbau kebudayaan, kearifan lokal di Kampar Kiri Hulu itu dalam bentuk puisi. Satu buku, semuanya tentang kearifan lokal Kampar Kiri Hulu. Termasuk bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, makanan tradisinya, semah rantau, turun mandi, mencakau ikan, lubuk larangan, semuanya saya rekam dalam puisi. Dan puisi-puisi yang saya buat itu biasanya saya melakukan riset dulu. Jadi saya nggak misalnya menulis coko ikan, apa sih coko ikan, nggak bisa hanya sekedar ditulis. Tapi bagaimana di situ menceritakan bahwa lubuk larangan itu dibuka dengan membacakan Yasin, ditutup dengan 40 baca Yasin oleh orang dewasa seperti itu. Jadi saya memang melakukan riset kecil-kecilan baru saya menulis puisi. Wow, jadi nggak cuma asal istilahnya dalam tanda kutip, yang penting nulis aja enggak gitu ya, Enggak. pakai riset, pakai data, pakai ini semua. Enggak lagi. Jadi buku itu bukan hanya sekedar buku puisi, tapi di dalamnya ketika orang ingin mengetahui apa sih lubuk larangan, dia bisa lihat dari puisi. Wow. Gitu. Jadi belajar juga nih kita sebenarnya dari puisi ini ya. Iya dong, belajar banget dan kita proses pewarisan. Gitu. Jadi bagi aku sih nulis puisi itu bukan hanya melampiaskan apa yang ada di benak kita yang sudah membuncah-buncah mau ditulis itu, tapi juga adalah proses pewarisan, mewariskan sesuatu kepada para pembaca. Satu, yang kedua, bagi aku nulis puisi itu umurnya jadi panjang. Umurnya jadi panjang ya. Jadi kalau nanti aku mati, buku aku itu masih dibaca, kayaknya orang-orang masih ingat aku deh. Waduh, oh iya, apalagi banyak banget nih puisi-puisi gitu, yang misalnya begitu. Jadi yang kedua, yang ketiga, menulis puisi itu sebetulnya kita sedang menciptakan sejarah kita sendiri, menceritakan apa yang ada hari ini. Makanya ketika aku menulis buku Kotau tentang lubuk larangan, hari ini masih ada lubuk larangan karena sungainya masih jernih. Apakah 50 tahun lagi lubuk larangan itu masih ada? Kita nggak tahu. Kalau seandainya tidak ada lagi, berarti puisi-puisi saya yang saya tulis dalam Kotau itu sudah mencatatkan sebuah sejarah di masanya sendiri gitu. Jadi, apalagi dari penyair besar juga dari Khairil Anwar kan, Karawang Bekasi. Karawang Bekasi dia Karawang menceritakan kejadian hari itu Iya, gitu ya. tragis banget itu. Tragis banget. Jadi kita membayangkan hari itulah perjuangannya seperti itu, dia sedang menceritakan sebuah kondisi dari perjuangan hari itu. Nah kan kita ketika membaca puisi itu dimanapun kita bisa ngebayangin hari itu gitu. Yang sekarang tidak ada lagi. Iya benar. Gitu. Jadi sudah ada 3 hal kan. Satu, memperpanjang usia. Yang kedua, mewariskan sesuatu kepada generasi berikut atau pembaca. Yang ketiga, sebetulnya dengan menulis itu kita menciptakan sejarah kita sendiri. Jadi kamu harus menulis. Menulisnya itu harus tercatat. Ya, tidak hanya di dalam buku. Sekarang digital juga sudah menjadi buku ya. Tidak digital boleh. Nah, pokoknya tinggalkanlah sesuatu yang
bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Dan aku memilih puisi sebagai jalan. Wow. Aku jadi ingat tentang puisi, sedikit puisi nih. Tapi puisinya sebenarnya buka di Google sih. Sudah keduga. Iya. Soalnya tadi kan disuruh nih sama Green buat bikin puisi tentang kopi. Tapi kayaknya puisiku tentang kopi, kopiku kau hitam seperti rambutku, rambutku kau hitam seperti kopiku. Kayaknya sampai di situ aja sih. Jadi ini ada dari internet yang aku baca sedikit. Judulnya Cinta dan Kopi. Cinta itu seperti kopi. Kadang terasa pahit, kadang harus berpisah merelakan. Namun, pada akhirnya semua akan terasa manis. Sama seperti kopi yang hitam yang pekat, terlihat gelap namun ketika dirasakan begitu manis menggairahkan. Wah, panjang. Panjang sekali ya. Coba dibaca aja, seru. Bangkitkan imaji untuk semangat diri perihal rasa cinta bisa berubah. Dari suka menjadi benci, dari setia menjadi mendua. Tidak sama dengan kopi hitamku. Dia tidak akan pernah berubah. Rasanya tetap sama, bentuknya pun juga. Kopi hitam tak pernah berubah rasanya. Dari dulu tetap sama, dia takkan mungkin mendua. Asik. Keren ya pengarangnya di sini ya. Saya cuma bacain aja sahabat Green. Kopi ya, tunggu kopi ya. Oke, kita cari kopi lagi. Kopi dangdut. Kopi dangdut ya. Ada lagi tentang kopi ya. Iya, itu lagunya keren. Ini juga ada puisi aku di internet. Apa tuh Kak? Ini puisi yang aku buat sih sebenarnya tahun 2020 tentang menimang ibu laut. Aku bacain ya? Boleh. Oke. Baik, untuk sahabat Green Radio Online dimanapun berada, mungkin teman-teman kalau ingin lihat puisi-puisi aku bisa juga lihat di Google ya, sebagiannya ada di sana. Ini di Jawa Pos, puisi yang pernah dimuat Jawa Pos, di media Jawa Pos, judulnya Menimang Ibu Laut. Menimang Ibu Laut. Iya. Jika ada yang lebih pasang dan surut, kaulah itu, ibu dari segala laut. Dadamu tempat sembunyi segala rahasia. Asin kau tebar, debur kau tepikan. Sejuk di kedalaman kau kenyam sendirian. Pulanglah ke dadaku, segala aduh katamu diam-diam. Tundukku paling pelan, menghunjam ke dalam paling liang. Aku telah menjadi laut, tempat pulang pasang dan surut. Akulah itu, hanya ibu setepi laut, sedang kau ibu dari segala laut. Kutimang sepanjang kenang. Wow, keren sekali. Jadi ini sebetulnya menceritakan tentang ibu. Ibu yang sudah lama menjadi ibu dan aku baru mulai menjadi ibu. Jadi ibu sudah menjadi palungnya, aku baru mau jadi tepi-tepinya gitu. Iya, jadi udah ibu kita begitu. tuh udah bener-bener udah jauh banget pengalamannya. Wow, ini ada juga nih dari Kak Kuni juga nih. Judulnya Di Tanganmu Kata-Kata Menjadi Semesta. Oh iya, ada juga. Iya. Oke. Ini betul ya? Betul. Kepada itu Wiratno. Iya. Oke. Coba kita buat. Coba kita baca ini. Boleh ya? Atau Aku ini bacain aja? Kak. Oh, boleh. Apa tuh? Nah, nih kau tahu dirimu yang baca ini. Kau tahu, ya, ini tepi tentang bio. kau tahu. Kau tahu Manobang. Ini agak bahasa daerah. Oh iya. Nah, jadi lebih ke bahasa ibu. Oke. Berarti Kakak kalau boleh tahu dari mana Kak? Dari kampungnya dari mana? Saya lahirnya di Siak. Oh Siak. Saya orang Siak. Orang Siak. Benar sekali. Ini puisi-puisi kenapa tentang Kampar Kiri? Karena dari 2018 kita berprogram di Kampar Kiri Hulu dengan teman-teman NGO dan pihak-pihak terkait. Saya pernah nulis buku tentang harmonisasi masyarakat alam limbang baling. Bentuk buku, tapi kemudian saya juga alih wahanakan dalam bentuk puisi. Jadi saya ada nulis puisi, ada nulis bukunya begitu. Jadi ini dari perjalanan itu juga. Ngelihat nggak? Boleh. Ini Kotau. Kotau tepi bio. Coba kamu yang baca. Oke, aku coba ya.
Mari kita coba baca Iya, puisi. kayaknya ada nggak nanti teman-teman radio online yang mau baca ya? Pasti mereka lagi ngebaca sih di sana. Pasti Pokoknya lagi jangan lupa, cari-cari puisi aku ya. Iya. Pokoknya jangan lupa nih sahabat Green, buat teman-teman atau sahabat Green yang lagi nyari puisi apa ini yang lagi saya baca, coba di search-nya bikin puisi Kuni Mas Rohanti. Nah, di sini banyak banget nih kumpulan puisi-puisi yang dibuat sama beliau, yang ditulis sama beliau, dan ini saya bacain salah satunya nih. Oke, aku coba baca Kotau Tepi Bio ya. Oke, Kotau Tepi Bio. Menunggu terang arah ke hulu, mencari kemumu mancah yang jatuh. Ke batang bio hilang pagi menangis. Sejak di pulau malam sebelum kemarau, hulu berair godang, keruh hilir menunggu. Kiriman jauh batang, meranti berarak piau. Meraung di dada ombak menari-nari, diludai rindu tertinggal, senyum yang pergi. Wah, Kamu paham nggak sih? lagi mencerna. Iya, lagi mencerna, benar sekali. Iya. Oke. Ini tentang daerah tepi bio kah? Iya, Atau gimana Bio itu sungai. Sungai Bio. Jadi kalau kita ke Kampar Kiri Hulu di Rimbang Baling itu ada 2 sungai. Satu Sungai Subayang, satu Sungai Bio. Sungai Bio ini ada Desa Ludai namanya. Di sana ada Mancau. Mancau itu kayak undakan tapi di sungai. Nah, jadi kayak turunan tapi di sungai. Pernah nggak ngeliat? Kayak air terjun tapi pendek. Dan itu sungai. Oh iya Dilalui iya. oleh perahu. Perahu itu kalau di sana namanya piau. Iya. Dia bercerita tentang itulah kira-kira. Wah, ini ada lagi nih tentang Subayang juga nih daerah Rimbang Baling ya. Iya, Kotau masih. Manobang. Nah, Manobang. Yes. Apa? Kak Guni yang bacain? Oke, Oh boleh. Kita bacain sama Kak Guni. Kotau Manobang ya. Boleh. Oke, Manobang. Aku nanti ada puisi lagi satu tentang kopi lagi. Wah, kopi ya. Ini harus gak kopi ya, asik. Ada nggak puisiku kopi di YouTube ya di sini? Oke, Kotau Manobang. Usai hujan dan bandang Subayang bersalin dari hilang jernih, bertandang keruh kembali bersih poi ayah Karimbo jauh berhari, berminggu berminggu nak bujang poi, maksudnya berminggu-minggu anak bujang itu pergi, diturunkan juo dalam risau omak, diiukan pulo tobang manobang, limpahkan niat, gadaikan kuat, sebab hidup tak sebatas karat, tak sebatas mati, dan omak menunggu sebesar janji. Bandang datang, poi jan dihalang, emas batang di tepian harus dihilir, sudah menunggu kita semusim, lalu biar bercahaya, dapur kita yang layu makan lomak, bukan apo nan ado poi, poilah Karimbo jauh, dalam hari bulan Subayang, bersalin diri jika sampai ke waktu, jernihnya sulit untuk kembali, posan ayah ke omak, sebab hidup tak sebatas mati. Sebetulnya ini menceritakan tentang keluarga yang ayahnya itu mandah ke hutan untuk menebang kayu, gitu ya, berhari, berminggu, dia pergi untuk mencari makan, menebang kayu lalu menghilirkan kayu sebanyak-banyaknya di batang Subayang. Tapi kamu lebih tahu nggak, ini sebenarnya ceritanya tentang illegal logging gitu ya kan, tapi pakai bahasa sana lah gitu. Jadi ayah itu bilang jangan risau, sebab hidup itu tak sebatas mati. Makan itu harus dicari, meskipun kita harus ke rimba, menebang kayu, berdarah-darah, berhari-hari, dimakan pacat itu ini ya, seperti itu. Jadi menebang kayu untuk hidup gitu ya. Menebang kayu untuk hidup yang hari ini sebetulnya kita melihatnya miris, karena dulu tidak seperti ini. Mereka juga hidup sangat puitis tanpa menebang kayu, kalaupun menebang hanya sebatas hidup. Tapi itulah perjalanan kehidupan yang membuat masyarakat juga berubah kebudayaannya dari tidak menebang menjadi menebang. Tentu ada sebab. Kita mencatatnya dalam puisi. Wow, artinya dalam banget nih. Ternyata tentang illegal logging. Tapi kalau mungkin orang membacanya sekilas nggak cerita itu ya. Memang bahasa Jadi, puisi itu bahasa- tapi tidak sakit. Jadi ada bahasa sarkasme di situ, ada juga bahasa kiasan, tersirat gitu ya. Tersirat, nah seperti itu.
Atau mungkin ada bahasa-bahasa yang dipilih menjadi ambigu kali ya, sedikit ya. Kopi deh, kopi. Oke, kopi. Singkat aja, 4 bait. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang enggak sih. Rasanya itu detak jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Kamu lucu ya? Wow, jadi ini buat sahabat Green nih sedikit informasi tentang Kak Kuni Mas Rohanti ya. Jadi beliau lahir di Siak, Sri Indrapura Riau. Baca di mana? Di sini dong. Di 11 April 74 tahun 1974 dan beliau adalah sastrawati berkebangsaan Indonesia. Iya, masa berkebangsaan Cina? Iya, Finsong gitu lagi. Iya. Dan namanya dikenal melalui karya-karya yang sudah dipublikasikan berupa puisi di sejumlah surat kabar dan dalam berbagai antologi. Prestasinya nih, ada Anugerah Sagang tahun 2012 untuk kategori karya non-buku dan kategori komunitas terbaik 2016, Anugerah Pemangku Seni Tradisional dari Gubernur Riau tahun 2014, Anugerah Baiduri dari PRBF Foundation tahun 2014 untuk kategori sastrawati, dan juara 1 Lomba Baca Puisi Peksiminas tahun 1999. 995 banget ya. Wow, ini ada banyak banget nih informasinya yang kalau dibaca sampai ke bawah ini benar-benar luar biasa banget karena beliau udah Gak usah dibaca. pokoknya udah mentarain banget deh pokoknya. Udah. Iya, nanti dicari sendiri ya teman-teman Green Radio Online. Iya. Pokoknya teman-teman yang hari ini nggak ngedengerin Green Radio Online rugi deh. Tapi nanti ini bisa diakses ulang ya, bisa. Pasti dong, pasti, ya, pasti. share. Iya, alarmnya nyala, maaf. Pokoknya puisi-puisi yang dibuat oleh Kak Kuni ini benar-benar luar biasa. Kalau saya sih baru tahu kopi dangdut aja tadi ya. Iya, itu menarik Tapi ya. nanti bakal pelatihan lagi supaya bisa lebih jago bikin puisinya seperti Kak Kuni. Baik, nggak terasa nih udah 1 jam nih kita bincang-bincang ya di Benar program sekali. yang menarik banget di Green Night Show ini, di Roadshow Kenduri Puisi Riau 2024 dengan tema merawat bahasa daerah dengan puisi bersama Kak Kuni Mas Rohanti, Ketua Komunitas Seni Budaya Rumah Sunting. Luar biasa banget, makasih banyak Kak Kuni. Terima kasih juga, terima Senang kasih. banget Senang bisa sekali. ngobrol hari ini sama Kak Terima kasih Kuni. juga teman-teman sahabat Green Radio Sama Online ya, sahabat tetap Green. mendengarkan Green Radio Online. Bener, pokoknya tetap pantengin terus di Green Radio Line setiap Rabu malam bersama saya Arif Perdana. Tetap di acara Green Radio Line, tetap di acara Green Night Show with Arif Perdana. Dan gak terasa kita udah bincang-bincang selama 1 jam. Kita undur diri dulu, sampai ketemu lagi di Rabu berikutnya. Dadah. Tetap selalu di Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.